Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Setiawan, your amazing mentor dalam sebuah acara AM/PM, Amazing Mentor Personal Message. Dan hari ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang menurut saya sangat-sangat menarik, sangat-sangat penting, luar biasa. Mungkin dalam video ini tidak akan tercover semua teori yang harus Anda ketahui dan Anda bisa praktekkan. Tapi yang jelas hari ini kita akan membahas tentang how to build your amazing personal brand. Oke, kalau saya tanya kepada Anda nih, ya, pasta gigi, ya, apa yang muncul di pikiran Anda? Oke, ada sebuah brand. Kalau saya tanya tentang stasiun televisi, apa yang ada di pikiran Anda? Well, ada yang jawab RCTI, ada yang jawab Net TV, ada yang jawab TV One, Metro TV, tergantung. Ya, tapi muncul sesuatu di benak pikiran Anda. Atau saya tanya kepada Anda, minyak goreng, sabun, inspirator, motivator, business coach, selalu muncul sebuah nama, selalu muncul sebuah brand. Ya, kenapa kok akhirnya bahkan misalnya air mineral dalam kemasan, Anda ngomongnya minta Aqua dong, gitu, betul kan? Ya, padahal yang Anda beli mereknya bukan Aqua, ya, Pepsodent misalnya, ya, padahal mereknya Anda beli yang Close Up mungkin apapun itu, ya. Artinya apa? Artinya ada sebuah brand yang sudah masuk ke dalam benak, ke dalam pikiran bawah sadar kebanyakan orang. Dan apa yang akan kita bahas hari ini, kita akan bahas bagaimana Anda membangun sebuah personal brand. Oke, sekarang pertanyaan pertama adalah why? Kenapa Anda harus punya namanya personal brand? Dan kenapa harus amazing? Ya, kenapa bukan hanya sekedar personal brand yang biasa-biasa aja? Saya pengen Anda punya sesuatu yang luar biasa. Oke, yang pertama, by the way, sorry ya, saya sambil duduk karena lutut saya habis operasi kemarin. Oke, why? Yang pertama, ketika Anda bisa membangun sebuah personal brand, artinya Anda akan membangun sebuah, saya ambil spidol, membangun sebuah kredibilitas. Ya, siapin spidol lagi dong teman-teman. Ya, yang pertama Anda akan membangun sebuah kredibilitas. Oke, satu minta. Oke, tepuk tangan buat tim saya dong. Ya, oke, kredibilitas. Nah, jadi ketika Anda memiliki sebuah kredibilitas, Anda diakui kredibilitas Anda, itu akan menjadikan Anda orang yang, apa ya, istilahnya, nyambung lah ya, punya sebuah figur otoritas. Nah, otoritas. Ya, dan siapapun yang memiliki sebuah otoritas yang lebih tinggi, siapapun yang memiliki sebuah kuasa yang lebih tinggi, kredibilitas artinya capability Anda, kompetensi Anda diakui, Anda mau nulis apapun, Anda mau bicara apapun, ya, orang akan dengerin Anda. Ya, semoga apa yang Anda bicarakan, semoga apa yang Anda tulis, apa yang Anda jual tentunya itu sesuatu yang baik, bermanfaat buat kebanyakan orang. Tapi ketika Anda berhasil membangun sebuah kredibilitas dan otoritas, artinya, ya, Anda akan memiliki sebuah personal brand yang sangat powerful, kuat. Oke? Yang ketiga, FO, apa nih ya? Followers. Oke? Followers, ya. Ketika Anda punya banyak pengikut, Anda punya banyak fans lah, katakan bahasa gaulnya gitu ya. Anda punya banyak jamaah, katakan kalau ustadz-ustadz ya, ustadz siapa misalnya, Arifin Ilham atau ustadz Abdul Somad ya, ustadz Adi Hidayat, siapa lagi ya, ustadz-ustadz yang sekarang sedang terkenal yang sudah terkenal di YouTube ya, Khalid Basalamah misalnya ya, ustadz-ustadz ulama-ulama kita itu sekarang mereka memiliki sebuah kredibilitas, otoritas, dan punya followers yang sangat luas dan sangat besar. Kenapa? Karena mereka berhasil membangun sebuah personal branding yang sangat baik, sangat amazing. Ya, yang ketiga yang saya tulis adalah membangun self awareness. Ya, jadi Anda sadar diri bahwa Anda sedang membangun sesuatu yang ingin Anda wariskan. Anda sadar diri bahwa Anda sedang membangun sebuah kredibilitas yang mana itu tidak bisa tercoreng dengan akhlak Anda yang buruk, katakan seperti itu.
Ya, Anda akan selalu self-awareness. Misalnya Anda seorang ustadz, ya masa ustadz ke diskotik, kan gitu. Anda seorang inspirator, Anda seorang motivator, Anda seorang business coach. Ya masa seorang business coach, mereka nggak punya bisnis, Anda nggak punya bisnis, katakan seperti itu. Sehingga Anda akan aware, sehingga Anda akan selalu berkaca, bercermin dengan diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah walk the talk? Apakah Anda sudah talk the walk? Ya, apakah Anda sudah melakukan apa yang Anda katakan, atau sebaliknya Anda sudah mengatakan apa yang Anda lakukan? Sharing the idea, sharing. Jadi you have to walk the talk and talk the walk. Dengan begitu Anda akan menjadi seorang yang memiliki personal brand dengan otoritas, kredibilitas yang sangat baik. Oke, jadi kenapa Anda harus membangun sebuah personal brand? Karena Anda harus membangun kredibilitas dan otoritas. Artinya apakah itu konteksnya dakwah, apakah itu konteksnya ada jualan. Kalau Anda punya banyak followers, Anda mau jual apapun bisa. Kenapa? Ya karena Anda sudah punya banyak mengikut. Mau jual topi, kayak jual kaos, kayak jual sendal. Ya, contoh misalnya saya punya kawan Mas Sabtuari di Jogja. Ya followersnya banyak ya. Beliau pejuang anti riba, beliau provokator usaha misalnya. Sekarang dia jualan kaos, kayak jualan buku, ya belinya puluhan ribu pieces gitu. Ya jadi duit, ya jadi dakwah, jadi pahala, jadi duit juga. Kenapa? Karena banyak kawan saya sudah berhasil membangun sebuah followers. Ya, bukan sebuah, banyak ya membangun sebuah gerbong followers. Ya, saya masih bangun bersama Anda. Oke? Kredibilitas, otoritas, followers, dan yang keempat adalah self-awareness. Dengan begini Anda akan selalu memiliki sebuah perilaku, respon, behavior, perilaku, tindakan, akhlak yang baik untuk membangun kehidupan Anda. Oke? Lalu apa itu brand? Ya, apa itu personal branding? Ya, brand dulu lah ya. Kalau personal artinya branding diri atau punya produk, itu brand produk Anda. Ya, snowman, sebuah board marker, sebuah spidol, itu jadi brand yang kuat. Brand itu apa? Gampangnya adalah gini. Kalau kata si Jeff Bezos, orang nomor 1 terkaya di dunia sekarang, ya yang punyanya Amazon, ya, Jeff Bezos bilang gini, brand adalah sesuatu yang orang lain katakan tentang diri Anda ketika you are not in the room, ketika Anda tidak ada di ruangan. Jadi ketika Anda nggak ada, katakan Anda orang kantoran, ketika Anda tidak masuk kantor, ketika Anda sedang cuti, ketika Anda sedang liburan, atau ketika Anda sedang dinas luar, lalu orang kantor Anda ngomongin apa soal Anda, itulah brand Anda. Ya, mereka gosipin apa soal Anda, mereka gibahin gitu ya, ngomongin apa tentang Anda gitu. Apakah ngomongin Anda yang buruk-buruk atau ngomongin Anda yang baik-baik? Well, apapun itu yang mereka obrolin, ketika Anda nggak ada, that's your brand. Ya, karena kalau ketika Anda ada di ruangan tersebut, mereka bilang yang baik-baik kepada Anda, ya itu bisa aja hanya pencitraan, maksudnya mereka menjaga hubungan, dia jaim dan seterusnya. Dan ini menjadi sebuah maksudnya gini, Anda ngakunya sebuah branding yang Anda membangun sebuah branding yang baik, tapi belum teruji, maksud saya, belum teruji jika Anda tidak ada di ruangan tersebut. Oke, jadi brand adalah apa yang mereka gosipin tentang diri Anda, apa yang mereka obrolin tentang diri Anda ketika Anda tidak ada di ruangan. When you are not in the room. Oke? So, bagaimana caranya membangun sebuah personal branding? Sebelum kita bahas kepada teknis detailnya, saya pengen Anda sudah paham dulu ya, kenapa Anda harus bangun personal branding. Dan ini sudah sangat-sangat mudah sekali. Kenapa? Karena sekarang kita sudah hidup di dunia digital. Kita sudah hidup di dunia digital, which is di mana ini sangat murah, sangat mudah untuk Anda bisa membangun sangat cepat bahkan sebuah personal branding. Kalau dulu ya zaman dulu belum terlalu banyak tuh Twitter ini, dulu baru Twitter lah saya mainnya gitu ya. Saya harus bikin buku ya, saya harus nulis di blog setiap hari satu artikel. Itu udah sangat enak, tapi kebayang ya dulu belum ada internet. Ya, nah ketika belum ada internet jauh lebih berat lagi. Sekarang sudah ada sosial media. Ya kalau dulu blog viralnya agak sulit gitu. Kenapa? Ya karena tidak ada potensi untuk di share sehingga viral gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah kalau saya nulis agak yang pas bagus gitu ya, lalu viral, ya itu kan menjadi personal branding buat saya. Juga buat Anda. Ya, tentunya apa artinya Anda harus membangun sebuah konten nantinya. Ingat, catat, Anda bangun personal brand, Anda harus memberikan value, Anda harus memberikan banyak konten. Konten dan konten. Ada lagi,
more content. Konten lebih banyak lagi. Oke. Nah, my personal brand. Ya, ini saya belajar dari ahlinya brand, ya, Pak Subiakto. Saya kenal beliau sejak saya zaman TK, karena saya sahabat anak beliau dari TK, ya, Dion. Saya teman keluarga anak-anak ya, Dion, Sati, Mbak Tia gitu ya, Kak Tia. Dan beliau adalah praktisi brand. Banyak brand-brand kayak, ya, satu lagi dari Mayora, Extra Joss, ya, you name it lah, brand-brand besar di Indonesia, bahkan sampai personal brand gubernur beberapa daerah gitu ya, beliau yang mengarsitekinya, ya. Nah, beliau mengajarkan kepada kami bahwa ketika you ingin membangun sebuah personal brand, ya, ada beberapa poin yang harus Anda siapkan, ada beberapa poin yang harus Anda siapkan dan harus Anda bentuk formatnya supaya Anda tahu Anda akan membangun brand seperti apa. Ya, kita studi kasus dulu, contoh anggapnya saya aja dulu ya, biar gampang. Ya, market kategorinya. Saya agak salah nulis nih. Market kategori, ya. Kalau saya adalah seorang praktisi. Ya, jadi apa yang saya ceritakan soal branding misalnya, saya tidak akan menceritakan, saya tidak akan mengajarkan, saya tidak akan men-sharingkan di all my channels, katakan seperti itu, sesuatu yang belum saya lakukan. Kalaupun ada sesuatu yang harus saya sampaikan yang belum saya lakukan, saya akan bilang, ya ini masih PR buat saya, katakan seperti itu. Ya, nah, jadi I have to walk the talk and talk the walk. Nah, kalau saya adalah seorang praktisi, mungkin Anda market kategorinya, Anda adalah seorang guru, Anda seorang yang memang jago akan teori, seorang profesor, seorang dosen, Anda nggak masalah juga gitu. Memang Anda pengen ngasih banyak materi tentang how to, Anda ngasih tutorial, Anda ngasih keilmuan yang knowledgeable, yang ilmu pengetahuan yang mungkin Anda bukan praktisi di situ misalnya. Ya, so kalau saya adalah praktisi, oke? Dan DNA saya, saya tulis, DNA saya adalah, ya, DNA saya adalah mentor. DNA saya adalah mentor. Nah, ini maksudnya amazing mentor, ya. DNA saya adalah inspirator, DNA saya adalah motivator gitu. Ya, jadi memang ya dari orok kali ya, saya sukanya ngemeng, dari orok saya sukanya ngomong, saya suka sharing gitu. Kayak sekarang saya di video ini, saya suka banget sharing. You don't have to pay for this video gitu. What you have to do, yang harus lakukan adalah cuman just like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe gitu ya. Kenapa? Supaya Anda bisa terus termotivasi, terinspirasi dari video-video saya. Kenapa? Karena DNA saya adalah mentor. Ya, makanya kalau Anda share lagi apa yang saya sharingkan, Anda like, Anda komen, seneng banget gue. Oke? Dan kalau Anda kasih komen, ya, mungkin ada di menit kesekian, menit ke-7, Anda tulis 7.2.30, artinya menit ke-7.30 di YouTube, tonton, artinya mungkin di menit ke-7.30 tadi itu, Anda merasakan sesuatu yang sangat bermanfaat. Kenapa saya pengen Anda nulis menitnya? Supaya saya dapat feedback. Thank you ya. Oke? So, jadi market kategori saya adalah praktisi. Nah, Anda harus tentukan market kategori Anda apa. Ya, yang kedua, DNA saya adalah sebagai seorang mentor. Ya, saya senang mementori orang, saya senang membimbing orang, mentransformasikan orang. Itu kayak the key message of my life. It's like itulah kenapa saya gini. Kenapa saya dokter, terus saya nggak menjalankan praktisi saya sebagai seorang dokter. Karena DNA saya bukan menyembuhkan orang gitu. Saya merasa DNA saya yang paling saya passionate untuk saya lakukan adalah ketika saya bisa membantu orang dari titik A, kehidupan yang biasa-biasa saja, katakan akhirnya mereka memiliki titik B, kehidupan yang mereka impikan. That's my DNA. Oke? Terus yang berikutnya adalah core value-nya. Apa nilai inti yang ingin Anda berikan kepada market Anda? Kalau saya, lagi-lagi kalau saya adalah amazing life. Oke. Saya ingin mengkampanyekan, saya ingin memberikan value inti yang kepada para penonton, kepada pendengar di podcast yang Anda sedang dengarkan sekarang, ataupun potongan-potongan di Instagram video ini, dimanapun Anda sedang nonton ini. Saya pengen orang yang nonton video saya, yang dengar podcast saya, yang baca tulisan-tulisan saya, suatu hari nanti, tidak jauh dari sekarang, artinya sesegera mungkin, Anda akan memiliki sebuah kehidupan yang amazing. Ya, kehidupan yang amazing life.
life, ya, kehidupan yang amazing, kehidupan finansial Anda. Anda harus punya uang yang banyak. Kehidupan spiritual Anda harus dekat dengan Tuhan Anda. Kehidupan relationship Anda harus mesra dengan orang tua Anda, dengan pasangan Anda, dengan anak Anda. Kehidupan health Anda harus sehat insya Allah. Ya, kalau Anda ikuti video-video di AMPM ini, Amazing Mentor Personal Message, atau di channel-channel yang lain, insya Allah kehidupan Anda akan semakin sehat. Karena saya sangat concern ya, karena saya dokter, alhamdulillah, dengan kesehatan. Oke, kehidupan your self-improvement, self-development. Saya pengen Anda makin canggih setiap harinya, makin jago. Artinya Anda harus ikut training, seminar, baca buku. Saya pengen Anda memiliki kehidupan yang seperti itu. Ya, sehingga Anda memiliki sebuah kehidupan yang amazing. Oke? Nah, yang berikutnya adalah added value. Ya, Anda tanyakan, value apa yang bisa Anda tambahkan kepada branding Anda supaya Anda bisa beda dibanding yang lain. Ya, kalau saya misalnya, saya selain menjadi seorang praktisi, mentor, saya juga mempelajari agama. Katakan, some people manggil saya ustadz, tapi tolonglah Anda jangan panggil saya ustadz kalau ketemu ya. Ustazah boleh. Ya, pendek cerita, saya pendakwah lah, katakan seperti itu. Saya juga seorang digital marketer. Saya memiliki sebuah platform digital yang membantu banyak orang berbisnis, mengoptimasikan bisnis mereka dari sisi digital. Ya, saya juga seorang traveler. Saya seorang adventurer. Saya hobinya naik gunung ya. Kemarin dengkul saya somplak, belum dioperasi, saya naik ke puncak Mahameru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Saya lagi men-setting goals saya 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, saya naik puncak Everest. Saya hobinya extreme games, saya senang bungee jumping. Dari Macau Tower, bungee jumping tertinggi di dunia 233 meter kalau nggak salah, bungee jumping. Saya hobinya terjun payung sudah 5 kali, alhamdulillah, walaupun masih tandem. Tertarik juga untuk ambil sertifikasinya. Tapi kalau Anda lihat video-video saya, Anda lihat postingan-postingan saya, mau nggak mau orang akan lihat ini orang gila, ini orang gokil. Kebayang? I'm an explorer, dan saya juga adventurer gitu. Apalagi added value saya tuh orangnya, coba Anda lihat deh, dibandingkan dengan video lain mungkin ya, dibanding pembicara lain, saya kan sangat ekspresif. Mata saya berbicara, bibir, lidah, tangan saya berbicara, ya, dada saya berbicara. Saya seorang yang sangat ekspresif. I'm an actor. Saya pernah ikutan kelas teater gitu. Saya terpilih menjadi seorang aktor terbaik saat itu. Ya, saya orangnya ya lucu kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut Anda ternyata banyak garingnya. Saya senang ngelawak. I'm a stand-up comedian. Ya, those things are my added values. Ya, sehingga ada. Ya, Anda bayangkan lah, ada Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Adi Hidayat. Kan beda. Kalau Ustadz Somad ya lucu gitu kan, banyak nawakan ceplas-ceplos. Tapi kalau Adi Hidayat ada value-nya, dia Ustadz Adi Hidayat misalnya hafal ayat sekian, ini posisinya di kiri atas ya, sebelah kanan. Hal seperti itu. Itu adalah added value. Nah, Anda cari added value Anda apa? Oke? Lalu positioning-nya ya, sama. Ini adalah gabungan dari DNA Anda, core value Anda dengan added value Anda. Makanya harus Anda isi terlebih dahulu. Ya, contoh positioning saya adalah Andika adalah seorang amazing mentor yang dia adalah juga seorang business coach, dia juga seorang life coach, dia juga seorang stand-up comedian, dia juga seorang inspirator, dia seorang ustadz, dia seorang pendakwah, dia seorang filantropis karena hobinya berbagi-bagi, insya Allah ya, bareng-bareng kita saling mengingatkan. Dia juga seorang explorer, dia seorang yang sangat mesra dengan istrinya, punya banyak anak, ya, itu sebuah added value yang mana dengan itu semua akan menginspirasikan siapapun penontonnya, siapapun pendengarnya, siapapun pembacanya di berbagai channel multimedia saya, ya kan, untuk memiliki sebuah kehidupan yang amazing. Jadi paham? Sehingga sangat rugi kalau Anda sudah nonton, pantengin video-video ini, Anda sudah nge-like, Anda sudah komen, Anda sudah subscribe, bahkan diconteng belnya supaya Anda dapat terus video-video dari saya. Terus kehidupan Anda nggak semakin amazing, ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan cuma hobi nonton doang, ya, kangen sama saya, kegantengan saya, tapi Anda nggak pernah action. Ya, sayang Bapak Ibu sekalian, sayang sahabat-sahabat amazing. So,
inti dari video-video yang saya sharingkan, ini dari postingan-postingan saya, inginnya supaya Anda take action, dan aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sip? Janji? Tos. Oke, tos dulu dong. Tos lagi. Sip? Lanjut. Terus entry barrier. Nah, entry barrier ini gampangnya apa? Gampangnya ini, Anda coba listkan prestasi Anda, teman-teman. Ya, prestasi Anda. Mungkin Anda pernah kalau Anda dunia digital marketing, Anda pernah juara affiliates misalnya, atau Anda punya buku, atau Anda pernah ikut kompetisi apa, Anda pernah memenangkan apa, Anda maraton, Anda pernah finisher di menit keberapa, di jam keberapa. Nah, ini prestasi-prestasi Anda yang bisa membantu menjual, ya, bahkan membungkus brand teman-teman. Kalau saya pengarang buku misalnya Amazing You, pengarang buku Entreprenista. Saya juara 1 di bisnis Kangen Water dunia, ya. Saya pernah juara A, B, C dan seterusnya, itu saya tulis. Sehingga itu akan membangkitkan semangat kepercayaan diri saya juga, dan ketika orang melihat kurikulum vitae Anda, mereka melihat bahwa Anda bukan cuma ngemeng doang, ya, Anda seorang praktisi dan sudah memiliki sebuah prestasi, itu akan menjadi sebuah jalan masuk buat membedakan dengan orang yang lain. Bisa dipahami? Ya, saya punya platform Digital Optimization Academy. Ya, itu sebuah prestasi, itu sebuah produk yang orang lain mungkin nggak punya gitu. Nah, itu adalah sebuah entry barrier. Ya. Kenapa saya bikin platform digital? Kan karena saya pengen jadi mentor, tapi by video, by digital e-course, supaya orang bisa punya kehidupan yang luar biasa, punya penghasilan yang luar biasa. Maka dibuatlah digital e-course bersama kawan saya, ya, Beben Wahyudi. Ya, follow lah channel dia, keren juga, Beben Wahyudi. Oke, so jadi entry barrier adalah prestasi Anda. Ya, ngomong belibet ya, nggak apa-apa. Itu bagian dari positioning saya. Ngomongnya suka belibet. Oke? Yang terakhir adalah slogan. Ya, kalau dulu saya be amazing and amazing you, ya, tahun 2008, 2009 saya pakai itu. Kalau sekarang saya ubah sedikit, live once, live amazing. Hidup hanya sekali, ya, pastikan hidup Anda luar biasa. That's my slogan. Itu jargon saya. Ya, atau produk saya, ya kan, saya juga jualan mesin Kangen Water, change your water, change your life. Ubah air Anda, ubah kehidupan Anda. Ya, optimize your business misalnya. Ya, optimize your life. Itu adalah slogan dari DOA, Digital Optimization Academy. So, Anda harus punya slogan buat produk Anda, dan kalau kita bahas ini adalah personal branding Anda, you harus punya your own personal branding. Personal slogan maksud saya. Oke, lanjut ya. Lanjut, dikit lagi kok. So, bagaimana caranya supaya Anda bisa membangun sebuah personal branding? Ya, tadi adalah kerangkanya. Bagaimana untuk menemukan itu semua? Yang pertama adalah Anda harus discovering you. Ya, Anda harus Anda harus mengeksplor diri Anda. Siapa diri Anda? Ya, catat apa kelebihan Anda. Apa kelebihan Anda? Anda bikin list tuh. Anda kelebihan kegantengan, kelebihan kecantikan, kelebihan hidung, kelebihan tinggi badan. Ya, kalau saya kekurangan tinggi badan. Ya, maksud saya adalah, ya, apa kelebihan Anda? Mungkin Anda memiliki sebuah kelebihan dalam suara Anda bagus. Ya, nah, atau Anda punya kelebihan dalam menulis misalnya. Ya, selain kelebihan, Anda tulis apa kelebihan Anda? Oke, lalu yang kedua adalah selain kelebihan, apa keahlian Anda? Karena kadang kelebihan Anda belum tentu keahlian Anda. Dan ketika Anda sudah bikin list apa kelebihan Anda dan keahlian Anda, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat amazing dimanapun Anda berada, Anda akan Anda akan memfokuskan energi Anda untuk fokus ke sini. Saya adalah seorang public speaker. That's one of my added value. Saya seorang magician juga. Ya, saya seorang pesulap, saya seorang mentalis, saya seorang hipnoterapis juga gitu ya. Ya, itu adalah my added value, my entry barrier tadi kalau kita bahas di halaman sebelumnya. Dan saya ingat sekali saat itu, gini, saya juga pengen jadi seorang penyanyi. Saya kebayang kalau saya seorang public speaker, saya di atas panggung, karena saya lihat ada seorang public speaker waktu itu yang dia suaranya bagus dan dia bernyanyi. Dan Anda tahu, saya bayar coach vokal, saya belajar saat itu dan buang-buang waktu.
karena jujur nih, gue do re mi itu, gue buta nada, Bem. Ya gue buta nada, gue kagak ngerti do re mi itu kayak gimana. Makanya kalau musik saya mainnya drum, karena nggak perlu pakai nada, ketukan doang. Duk tak tak duk tak duk tak, kayak topeng monyet. Nah, kalau saya tuh buta nada, saya nggak ngerti do re mi fa. Itu satu setengah nada, kagak ngerti. Jadi coachnya juga kayaknya gedek banget sama gue gitu. Nah, itu dulu buang-buang waktu gitu. Ya pokoknya setiap gue nyanyi-nyanyi itu ada tuh si Purangga tuh. Saya udah nikah belum Purangga ya? Itu dia paling ketawa wah kalau saya lagi nyanyi karena buta nada. Ya. Nah, ketika Anda nggak tahu kelebihan Anda akan menghabiskan waktu Anda untuk mempertajam kekurangan Anda, dan ini hanya akan menjadi menjadi PR besar. Energinya Anda akan habis untuk fokus kepada yang lemahnya. Padahal Anda harus fokus kepada kelebihan Anda. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah discover. Anda harus tahu kelebihan Anda, tahu keahlian Anda. Ya, bahkan Anda harus tahu passion Anda. Oke, Anda harus tahu apa passion Anda, apa yang membuat Anda kalau Anda nggak tidur gitu ya, malam hari bergadang sampai pagi hari, sholat subuh berjamaah di masjid, Anda bisa kuat punya energi gitu. Itu passion. Atau Anda melakukan sesuatu yang Anda nggak dibayar, that's your passion. Ya, Anda melakukan sesuatu yang Anda dicemooh, Anda dicaci, Anda gini, tetap lakukannya. That's your passion. Anda harus tahu itu, that's your passion gitu. Kalau Anda melakukan sesuatu yang nggak passionate, ketika ada yang bilang Anda, dokter bego gitu, ya tulisan Anda mungkin jelek gitu misalnya, kan juga banyak yang komentar begitu ke saya gitu kan, akhirnya Anda jadi patah arang, patah semangat, ya sudah jadinya malah kacau. Ya, terus yang berikutnya adalah create. Nah, oke, Anda harus mulai menciptakan brand Anda. Ya, Anda harus menciptakan brand Anda. Kalau kayak saya kan amazing mentor. Anda mulai menciptakan brand Anda berdasarkan tadi ini. Ya, menciptakan brand Anda mulai, bahkan kalau Anda lihat ada logo amazing mentor, ya. Kalau Anda lihat di EMTM nih sudah ada logonya. Anda nonton saya di yang lain misalnya Read to Lead ya, di program channel di YouTube ini yang untuk kita membahas ide-ide dari buku misalnya, ya itu ada logo-logonya. Anda sudah harus mulai meng-create teman-teman, ya. Mulai meng-create. Anda ingin membangun brand seperti apa, ya. So create your personal brand. Oke. Yang berikutnya adalah Anda harus mulai mengcommunicate. Anda harus mulai mengkomunikasikan apa brand Anda. Anda sudah punya brand yang bagus tapi Anda tidak ada komunikasikan, terus orang nggak tahu, hello, that's not your brand. Itu hanya Anda mengakui, itu hanya Anda mencoba untuk mengakui diri Anda, gue kayak begini loh. Padahal tadi Anda dikenal brand Anda itu bukan karena Anda ngaku-ngaku siapa Anda, tapi yang paling penting sebenarnya di sini teman-teman, reputasi. So, Anda harus mengkomunikasikan apa reputasi Anda, apa prestasi Anda. Bisa dipahami ya? Jadi ini sangat-sangat penting. Bahkan akan jauh lebih kuat, akan jauh lebih luar biasa kalau brand Anda itu terbangun karena reputasi Anda membangun sebuah karya. Ya, makanya kenapa saya ngotot bikin video. Anda tonton Read to Lead, Anda tonton MPM, Anda tonton My Journey, Anda tonton Make It Heaven, yaitu sisi dakwahnya dari saya, dan seterusnya. Kenapa? Karena saya ingin membangun reputasi. Nah, sama Anda pun harus membangun reputasi atas karir Anda, karir pekerjaan Anda, karir bisnis Anda, whatever it is. Okay? So, discover and then create your brand and then communicate. Dan yang keempat adalah Anda harus maintain, ya. Anda harus memelihara brand Anda. Membuat itu cenderung lebih gampang, tapi memaintain jauh lebih sulit. Kenapa? Karena Anda harus konsisten mengisi konten. Anda harus terus secara berkala. Kalau bisa setiap hari Anda produksi konten. Ya, kemarin saya ini kondisi lutut masih sakit, nyut-nyutan, sudah syuting. Hari ini syuting lagi. Kenapa? Saya pengen memaintain. Ya, saya luangkan waktu 1 jam, 2 jam sehari untuk create konten. 1 jam, 2 jam sehari untuk create values buat disebarkan, dikomunikasikan kepada dunia, sehingga menjadi sebuah legacy buat kita semua.
Ya, jadi ada 4 cara bagaimana Anda membangun sebuah personal brand. Yang pertama, discover. Ya, Anda harus menggali siapa diri Anda. Anda harus temui apa kelebihan Anda, keahlian, passion, your reputation. Anda tulisnya semua dan sebuah kerangka your personal brand. Oke, and then mulai sekarang create your brand. Dan di dunia digital hari ini sudah ada sosial media untuk mengkomunikasikan yang jauh lebih gampang. Ya, itulah kenapa Anda harus follow juga ya my social media. Anda mau dengar podcast sekarang, ya insya Allah di SoundCloud ada, di iTunes ada, di Spotify ada, ya kan? Video di Facebook ada, di YouTube nih ada, di Instagram ada, di IGTV ada, di Twitter ada, ya. Bahkan di WhatsApp, ya saya memanfaatkan juga WhatsApp Story, ya. Itu semua kita mainkan. Telegram, ya, blogs. Itu kita mainkan semua, dan itu semua sudah sangat amat murah ketimbang kalau dulu Anda harus membangun brand offline. Itu sangat lama dan sangat sulit, sangat mahal. Dan sekarang sangat murah, tinggal lu mau apa enggak, Anda mau apa enggak. Oke, dan Anda mau atau tidaknya itu kembali kepada ini teman-teman, ya, kepada why, kenapa Anda harus membangun sebuah personal brand. Karena Anda harus membangun sebuah kredibilitas, otoritas. Kalau Anda nggak pengen membangun ini, ya you don't need your personal brand. Oke, kenapa ini penting? Karena Anda harus membangun your followers. Untuk bisnis Anda, untuk dakwah, untuk Anda yang misionaris misalnya, yang Nasrani, Anda harus membangun followers gitu. Anda harus membangun brand Anda, ya. Dan ketika Anda punya personal brand, Anda harus membangun sebuah self-awareness. Kebayang, ya kayak misalnya, ya masa kita ke panti pijat plus-plus gitu kan, malu sama brand kita. Kebayang maksud saya, ya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah setelah Anda tahu discover, create, communicate, and maintain, Anda pelihara adalah ini teman-teman. Ya, ini coba saya simpulkan bagaimana Anda bisa mengkerucutkan atau mengkristalisasikan brand Anda. Oke, yang pertama, ya, yang pertama adalah TAL, talents. Oke, Anda harus tahu bakat Anda. Oke, Anda harus tahu bakat Anda. Di sini. Ya. Kayak tadi, bakat saya ngomong, bakat saya bisa main sulap, bakat saya memang bisa melucu, bisa stand up comedian, bakat saya memang bisa ngelawak, yaitu bakat saya. Ya. Nah, bakat saya bukan menyanyi. Ya udah, jangan fokus kepada nyanyi. Oke? Terus yang berikutnya, ya, values. Ya, apa nilai-nilai Anda, teman-teman? Ya. Ini harus Anda ketahui. Misalnya, Anda nilai-nilai hidup Anda gitu ya, tentang kebersamaan, tentang berbagi, tentang enthusiasm is life misalnya ya. Nah, kalau saya punya value-value bahwa hidup ini hanya sekali gitu ya. So Anda harus make your life amazing gitu. Hidup ini cuma sekali, terus kalau lu cuma hidup biasa-biasa aja ngapain gitu. Nah, itu value yang pengen saya sebarkan ke dunia. Itulah kenapa saya ngotot bikin konten di video, di YouTube, di Facebook dan seterusnya. Ya, and then passion. Ya, passion saya lebih ke bikin video ketimbang kalau saya bicara menulis misalnya. Saya senang menulis, saya pelajari karena saya tahu dengan menulis saya bisa membangun sebuah narasi, dengan menulis saya bisa mengkomunikasikan my ideas. Ya, tapi kalau bicara passion, saya lebih senang yang verbal, orally seperti ini. Ya, saya senang yang ngomong, yang lebih ekspresif. Karena memang, ya, saya orangnya ekspresif gitu. Tulisan nggak terlalu memperlihatkan ekspresiveness-nya saya. Ya, so Anda harus tanya passion Anda. Passion Anda apa? Tadi saya sudah bocorkan. Ya, Anda mau melakukan sesuatu yang tidak dibayar ketika Anda melakukan apa? Oke, kalau Anda dikit-dikit duit, berarti that's not your passion. Oke, Anda mau melakukan hal tersebut, bahkan Anda capek lagi nggak tidur, ya begadang-begadang, ya itu passion Anda. Oke, bahkan ketika Anda dihina sekalipun, ya itu Anda tetap melakukan itu passion Anda. Oke, gairah atau desire. Oke, terus yang berikutnya strength, ya mirip. X ini adalah experience, pengalaman. Dari berbagai pengalaman Anda, dari berbagai talent dan bakat Anda akan tahu strength Anda apa, betul? Kekuatan Anda apa. Ya, karena harus berdasarkan pengalaman juga.
Gitu. Kenapa saya merasa bahwa saya punya public speaking yang bagus? Karena saya punya experience, saya punya pengalaman yang mumpuni, saya punya 10.000 jam terbang di atas panggung. Ya. Terus yang berikutnya adalah idealism. Ya, idealisme Anda apa? Ya, ini akan membangun sebuah brand yang gini, bukan saatnya Anda main di posisi netral. Contoh misalnya nih, sekarang 2018. Anda pro Jokowi apa Anda pro Prabowo misalnya seperti itu. Ya tentunya ketika Anda pro Jokowi, Anda akan punya haters. Sebaliknya ketika Anda pro Prabowo, Anda akan punya lovers dan juga punya haters. Ya Anda nggak bisa berdiri di tengah-tengah. Kalau Anda hanya berdiri di tengah-tengah, brand Anda nggak akan kuat, brand Anda nggak akan tajam. Bisa dipahami teman-teman? Jadi beranilah Anda berdiri di titik yang mana. Ya dulu misalnya saya agak takut saya agak takut bicara soal dalil misalnya. Saya agak takut bicara soal Islam misalnya karena saya nggak pengen dicap bahwa saya adalah orang Islam yang mendakwahkan agamanya. Tapi kalau menurut saya sekarang bahkan saya punya acara kan Make It Heaven. Ya saya bukan ustadz sih, tapi saya pengen bahwa saya ada di idealisme bahwa saya ingin berbagi walaupun satu ayat gitu. Ya, ada yang nggak suka nggak masalah. Walaupun gaya saya, bagaimana ayat Al-Quran yang saya yakini ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan orang-orang yang bukan hanya Muslim aja gitu. Itu idealisme. So, pick your idealism gitu. Tidak harus Anda takut main di tengah-tengah, main di poin aman. Nah. Ya, kalau Anda ingin bangun brand, Anda harus tunjukkan ketajaman diri Anda. Ya. Jadi ini experience, bangun pengalaman dan passion ini akan melahirkan sebuah idealism. Oke, talents dan passion akan melahirkan sebuah nilai. Dan dari lingkaran-lingkaran ini lahirlah di sini namanya brand. Ya. Tengah-tengah ini irisan dari lingkaran-lingkaran ini akan menjadikan Anda memiliki sebuah personal brand yang kuat dan tajam. Kalau tumpul, Anda akan capek membangun brand Anda. Kalau tumpul, nggak akan ada orang yang mudah mengingat Anda. Kalau tumpul, tidak akan banyak orang yang sadar, aware akan kehadiran Anda sebagai motivator, sebagai seorang guru, sebagai seorang mahasiswa dengan penghasilan yang luar biasa. Apapun itu brand yang ingin Anda bangun. Ya, pengusaha termuda, wah, apapun itulah. Ya, buktikan dengan reputasi. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau Anda merasakan, Anda menyukai apa yang saya sampaikan, tolong kasih like. Anda ingin kasih komen dan kasih waktu timingnya. Dan kalau Anda pengen share, silahkan. Dan itu adalah yang paling berharga buat saya. Ya, dan pastikan Anda jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya dinyalakan, turn off notification, ya, notifikasi di on kan supaya setiap ada video baru, insya Allah setiap hari Anda akan mendapatkan video-video saya. Dan jangan lupa ya tonton video ini sampai habis dan sharekan kepada orang-orang, dan jangan lupa follow juga semua sosial media saya, apakah itu di Facebook Andika Setiawan Amazing Mentor, di fanpage, di Instagram Amazing Mentor, di Twitter Amazing Mentor, di mana lagi? Telegram ya Amazing Mentor juga, tinggal cari Amazing Mentor ya, dan pastikan itu semua bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kehidupan kita amazing. Terakhir dari saya sekalian, Anda akan meninggal dunia. Betul? Anda akan meninggal dunia. Pertanyaan saya, ketika Anda meninggal dunia, Anda akan dikenang sebagai siapa? Dan itu adalah your personal brand. Saya Andika, your Amazing Mentor. Sampai ketemu di EMPM. Live once, live amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.